Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Dr. Aisyah Nadia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi saya mengenai pengaruh pola asuh permisif terhadap kecenderungan malas sekolah pada anak. Baik, pernahkah kita bertanya-tanya mengapa anak-anak semakin malas sekolah? Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang diasuh oleh pola asuh permisif tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan yang memerlukan usaha. Contohnya adalah belajar. Lantas, apa penyebabnya? Mari kita gali lebih dalam untuk menemukan alternatif solusinya. Baik, di sini terdapat identitas peserta didik, seorang anak laki-laki berinisial MYM dengan kondisi ekonomi mapan, pendidikan kelas 6 SD, dan usia 12 tahun. MYM memiliki permasalahan pada pendidikannya. Sebelumnya saya ingin mendeskripsikan kasus MYM terlebih dahulu. Pendidikan adalah fondasi utama dalam perkembangan anak, dan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku dan motivasi belajar anak adalah pola asuh orang tua. Terdapat berbagai jenis pola asuh orang tua, salah satunya adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah tipe pengasuhan yang mendukung kebebasan dan eksplorasi pada anak, namun seringkali kurang memberikan batasan ataupun kontrol, yang menyebabkan anak menjadi tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi pada kasus MYM, seorang anak bungsu yang hidup tanpa figur ayah dan menjadi apatis terhadap pembelajaran. Baik, di sini terdapat karakteristik pola asuh permisif. Yang pertama adalah kurangnya batasan. Orang tua yang menerapkan pola asuh permisif biasanya mereka cenderung tidak menerapkan batasan secara jelas. Mereka membiarkan anaknya secara bebas menentukan pilihan mereka, sehingga membuat anak menjadi kurang bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah minim atau tidak adanya konsekuensi. Orang tua yang menerapkan pola asuh permisif biasanya mereka minim atau bahkan tidak memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran yang anak lakukan. Hal ini disebabkan karena terlalu menyayangi anak sehingga tidak memberikan tuntutan atau ekspektasi. Yang ketiga adalah pendidikan yang minim. Pola asuh ini seringkali mengabaikan perlunya pendidikan formal sehingga anak merasa kurang termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir adalah keterlibatan yang rendah. Biasanya orang tua dengan pola asuh permisif cenderung tidak begitu terlibat dalam pendidikan anak, entah karena mereka sibuk atau memiliki urusan lain sehingga tidak begitu memerhatikan pendidikan anaknya. Next, terdapat dampak pola asuh permisif. Yang pertama, kebebasan berlebihan tanpa batas. Anak-anak yang dididik dengan pola asuh permisif, mereka akan merasa bebas dan memiliki kebebasan yang berlebihan tanpa batasan-batasan karena tidak biasa diterapkan aturan. Kemudian yang kedua adalah kurang disiplin dan tanggung jawab. Anak-anak yang dididik dengan pola asuh ini cenderung tidak disiplin terhadap tugas-tugas dan kewajibannya. Kemudian yang ketiga adalah sikap apatis terhadap hal yang membutuhkan usaha seperti sekolah dan belajar. Anak-anak yang dididik dengan pola asuh permisif mereka tidak peduli, apatis terhadap kegiatan yang membutuhkan usaha seperti sekolah dan belajar. Kemudian terdapat penyebab sikap apatis MYM. Apa saja penyebab sikap apatis MYM terhadap sekolah? Yang pertama, kebiasaan tidak disiplin. Sejak TK, MYM terbiasa izin dengan orang tuanya, sering izin untuk tidak bersekolah dan diperbolehkan oleh ibunya, sehingga membuat ketidakminatan MYM terhadap aspek akademik. Kemudian yang kedua, ketidaktersediaan dukungan dari orang tua dalam belajar. Orang tua MYM kurang terlibat dalam proses belajar MYM. Dan yang
ketiga adalah pengaruh pandangan ibunya bahwa sekolah tidak begitu penting karena pendidikan formal tidak menjamin kesuksesan. Hal ini dipengaruhi oleh pengaruh pandangan ibunya. Ketika MYM tidak ingin bersekolah saat TK, ibunya kerap mengatakan hal tersebut sehingga itu membentuk suatu mindset di dalam otak MYM sehingga MYM kerap berpikir bahwa sekolah tidak begitu penting karena sekolah tidak menjamin kesuksesan. Penelitian yang relevan terhadap kasus yang dialami oleh MYM. Yang pertama adalah peran orang tua dalam pendidikan. Keterlibatan orang tua berpengaruh pada hasil belajar anak. Penelitian ini sangat relevan karena keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak dapat memengaruhi pendidikan anak agar anak dapat mengambil tanggung jawab atas pendidikan mereka. Dan terdapat studi terbaru tentang pendidikan bahwa menunjukkan adanya fokus lebih besar ibu daripada pada ayah. Selain itu, peran kehidupan keluarga dan gaya pengasuhan anak ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam pendidikan. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami peran dan kontribusi yang dapat diberikan oleh kedua orang tua agar dapat meningkatkan hasil belajar dan menghasilkan kesetaraan dalam pendidikan. Penelitian ini sangat sesuai dengan kasus yang dialami oleh MYM karena ibu MYM adalah seorang single parent yang berperan penuh untuk mengasuh serta mendidik MYM, dan ibu MYM juga tidak memiliki banyak waktu karena ibu MYM harus berperan sebagai ayah untuk mencari nafkah dan harus berperan juga sebagai ibu sehingga waktunya untuk MYM begitu terbatas, yang akhirnya menyebabkan ketidaksetaraan dalam pendidikan dan kurangnya perhatian terhadap MYM. Kedua, pola asuh permisif menyebabkan anak kurang disiplin. Nah, keluarga adalah lembaga pertama dan utama bagi seorang anak. Melalui keluarga, anak-anak diberikan dasar-dasar pembentukan perilaku, watak, moral, akhlak, dan pendidikan agar kelak mereka mampu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, pola asuh orang tua akan membentuk karakter pada anak. Semakin baik pola asuh yang diberikan, maka semakin baik pula karakter yang akan terbentuk pada anak. Namun anak-anak yang dibesarkan oleh pola asuh permisif cenderung melakukan pelanggaran karena mereka tidak terbiasa mendapatkan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Nah, kemudian penelitian ini sangat relevan dengan kasus MYM. Karena penyebab apatisnya sikap MYM terhadap kegiatan sekolah disebabkan oleh pola asuh permisif ibunya, yang menyebabkan MYM menjadi kurang disiplin. Yang ketiga, penelitian mengenai motivasi dan keterlibatan belajar rendah karena pola asuh permisif. Nah, penelitian terdahulu menyatakan bahwa orang tua biasanya sibuk untuk mengurus pekerjaannya yang biasanya pergi dari pagi hingga sore atau bahkan hingga malam, sehingga menyebabkan kurangnya waktu untuk mendampingi anaknya belajar. Nah, faktor inilah yang menjadi penyebab anak memiliki motivasi belajar yang rendah karena orang tua tidak menerapkan kedisiplinan pada anak. Dan penelitian ini sangat relevan dengan kasus yang dialami oleh MYM karena pola asuh permisif yang diterapkan oleh ibunya. MYM juga diperbolehkan untuk bermain sampai lupa waktu karena ibunya sibuk bekerja, sehingga MYM memiliki motivasi belajar yang sangat rendah, bahkan hampir tidak ada. Yang keempat, penelitian mengenai komponen parenting styles dan parenting practices. Parenting styles adalah gaya pola asuh, sedangkan parenting practices adalah praktik pola asuh, di mana gaya pola asuh yang diterapkan oleh seseorang akan mempengaruhi karakter atau kepribadian pada anaknya. Cara pengasuhan bagi anak dapat dilihat dari bagaimana cara orang tuanya memberikan suatu aturan, bagaimana orang tuanya memberikan reward dan punishment, serta bagaimana cara orang tuanya memberikan kebebasan, menunjukkan afeksi dan kasih sayangnya.
Nah, oleh karena itu, respon orang tua juga biasanya bervariasi pada keinginan anak, tergantung pada pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Penelitian ini memiliki relevansi dengan masalah MYM, yaitu ibu MYM yang tidak pernah memberikan punishment atau hukuman terhadap tindakan MYM, sehingga menjadikan MYM pribadi yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang sedang dilakukan. Ibu MYM terlalu memberikan kebebasan terhadap anaknya karena rasa cintanya kepada MYM sehingga membuat MYM menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab dan berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkannya, sehingga menjadikannya individu yang tidak dapat mengontrol perilakunya sendiri. Baik, di sini terdapat 3 alternatif bantuan dari teori bimbingan konseling. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Apa itu teori psikoanalisis? Teori psikoanalisis adalah teori yang fokusnya untuk menggali pengalaman masa kecil dan faktor bawah sadar yang mempengaruhi perilaku siswa tersebut. Metode yang dilakukan biasanya dialog bebas yang membantu anak tersebut untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya dan memahami konflik emosional. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya untuk meningkatkan kesadaran diri pada si siswa dan menemukan motivasi internal agar mereka semangat pergi ke sekolah. Yang kedua, pendekatan psikoedukasi, yaitu adalah pendekatan yang berfokus untuk mengubah perilaku siswa. Nah, di sini peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan yang berperan sebagai pendidik di sekolah dan di rumah. Nah, manfaatnya bisa untuk mengedukasi orang tua yang menerapkan pola asuh permisif, bahwa pola asuh ini memiliki dampak yang buruk terhadap disiplin dan tanggung jawab anaknya. Yang ketiga adalah teori kognitif behavioral atau CBT. Nah, teori ini adalah teori yang berfokus dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan teori ini tuh memiliki hubungan antara ketiga hal tersebut, pikiran, perasaan, dan perilaku. Teknik yang digunakan yang pertama, observational learning. Biasanya konselor akan menunjukkan perilaku yang sehat, kemudian role playing. Klien nanti akan berlatih untuk menghadapi masalah dengan bimbingan konselor. Kemudian yang ketiga, self-modeling. Klien akan mengingat situasi yang sebelumnya. Dan yang keempat adalah modeling positive self-talk, yaitu mengubah pikiran negatif pada si siswa ini atau klien dengan pikiran yang positif. Dan yang ketiga adalah penggunaan literatur atau video, yaitu mengganti pikiran negatif dengan referensi buku atau video untuk menginspirasi klien atau siswa tersebut. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk membangun keterampilan manajemen waktu, strategi belajar, serta memberikan penguatan positif dan meningkatkan motivasi pada anak. Dan dengan pendekatan ini, guru BK dapat membantu siswa untuk memahami diri mereka lebih baik sehingga bisa meningkatkan motivasi mereka untuk pergi ke sekolah. Next, kesimpulan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang saya lakukan dan penelitian terdahulu, orang tua perlu sekali menyadari bahwa pengaruh pengasuhan yang mereka pilih dapat berdampak begitu besar pada anaknya. Penting sekali memilih pola asuh yang tepat untuk anak, sehingga anak memiliki emosional dan tanggung jawab yang baik terhadap tindakannya. Pola asuh permisif ibu MYM berkontribusi signifikan terhadap motivasi dan perilaku belajar pada MYM. Dengan pendekatan bimbingan konseling yang relevan diharapkan dapat membantu meningkatkan motivasi belajar pada MYM. Penting juga untuk ibu MYM agar memahami dampak pola asuhnya yang berakibat negatif pada anaknya, serta mencarikan solusi untuk pendidikan anaknya agar MYM tidak apatis terhadap akademisnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah atau ejaan atau salah pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Aisyah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.